Tragedi Bubat menjadi catatan kelam di balik kegemilangan pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk. Tidak banyak yang mengetahui jika setelah peristiwa Bubat salah satu putri Majapahit harus mengalami nasib tragis hampir serupa dengan putri kerajaan Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citra Rasmi. Mungkinkah ini sebuah karma? Sebelum membahas kisah sang putri, ada baiknya kita mengulas terlebih dahulu tentang tragedi Bubat itu sendiri. Bermula ketika Maharaja Hayam Wuruk mengirim utusan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar putrinya, yaitu Dyah Pitaloka. Lamaran kemudian diterima Prabu Linggabuana dan setuju untuk menikahkan putrinya dengan Raja Hayam Wuruk. Kemudian tercapailah kesepakatan jika pernikahan digelar di Kerajaan Majapahit, meskipun hal tersebut sempat ditentang oleh sang buni sora adik Prabu Linggabuana. Namun pada akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan di Majapahit. Berangkatlah rombongan pengantin. Setibanya di Majapahit, rombongan dipersilahkan beristirahat di sekitar alun-alun Bubat, sambil menunggu sambutan dari Raja Hayam Wuruk. Namun bukannya mendapatkan sambutan, justru rombongan pengantin didatangi Mahapatih Gajah Mada dan pasukan Bayangkara yang bersenjata lengkap. Gajah Mada kemudian mengatakan jika pernikahan ingin tetap dilanjutkan, Prabu Linggabuana harus bersedia menyerahkan putri Dyah Pitaloka sebagai tanda takluk kepada Majapahit. Mendengar hal tersebut, Prabu Linggabuana murka. Ia dan rombongan memilih mati daripada harus tunduk kepada Majapahit. Pertempuran pun pecah di alun-alun Bubat. Prabu Linggabuana dan seluruh rombongan gugur dalam pertempuran. Sementara putri Dyah Pitaloka dan para wanita Sunda memilih mengakhiri hidup demi menjaga kehormatan kerajaannya. Menurut beberapa sumber, jika sebenarnya ayah dari Hayam Wuruk yaitu Kertawardhana menentang pernikahan tersebut. Semenjak peristiwa Bubat, hubungan kedua kerajaan menjadi hancur. Kisah Bubat tercantum dalam Pararaton, Carita Parahyangan, dan Kidung Sunda. Kemudian kembali kepada kisah Putri Majapahit yang berakhir tragis. Kisahnya tercatat dalam Hikayat Raja Pasai, karena kisah ini berhubungan dengan Kesultanan Pasai di Semenanjung Malaka itu. Saat Sultan Ahmad Malik Az-Zahir memimpin di Kesultanan Pasai, ia dianggap sebagai raja yang berperangai buruk. Ia menjadi otak dalam serangkaian tindakan keji yang terjadi di lingkup Kesultanan Pasai, hingga nantinya melibatkan kerajaan lain, dalam hal ini adalah Kerajaan Majapahit. Diketahui Sultan Malik Az-Zahir memiliki 5 orang anak, yaitu Tun Brahim Bapa, Tun Abdul Jalil, Tun Abdul Fadil, Tun Medam Pria, dan Tun Takiyah Dara. Perilaku buruk sang sultan dimulai ketika ia dipergoki para penghuni kerajaan karena menaruh birahi kepada kedua putrinya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Tun Brahim Bapa sebagai putra tertua mencoba menasehati sang ayah. Bukannya sadar sang sultan justru murka, ia mengutus seseorang untuk meracuni Tun Brahim Bapa dan berhasil. Tun Brahim Bapa yang selama ini mencoba melindungi kedua adik perempuannya harus meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri. Mengetahui kakak yang selama ini melindungi mereka telah tiada, kedua putri Pasai tersebut memutuskan ikut mengakhiri hidup dengan meminum racun, karena takut dengan kelakuan ayahnya sendiri. Dengan kekuasaannya, Sultan Ahmad Az-Zahir kemudian menutup peristiwa tersebut agar tak menyebar keluar. Beralih ke putra kedua, yaitu Tun Abdul Jalil yang ternyata menjalin hubungan asmara dengan putri dari Majapahit, yaitu Putri Galuh Gemerencang. Rupanya kecantikan sang putri membuat sang sultan jatuh hati. Menjelang hari pernikahan, sang sultan yang tidak rela jika Putri Galuh Gemerencang menikah dengan putra keduanya, sang sultan kembali melakukan hal keji dengan meracuni putranya sendiri yang kemudian jasadnya ditenggelamkan ke dasar laut. Putri Galuh Gemerencang yang baru tiba terkejut mendengar kabar jika calon suaminya dihabisi ayahnya sendiri. Ia yang terguncang kemudian menenggelamkan diri di tempat yang sama dengan kekasihnya itu. Pengawal Putri Galuh Gemerencang kemudian kembali ke Majapahit untuk melaporkan apa yang terjadi kepada Prabu Hayam Wuruk. Mendengar kabar tersebut, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan pada pasukannya agar bersiap menyerang Pasai.
Selang berapa lama pasukan Majapahit yang telah tiba di Dei Pasai langsung menyerbu dan berhasil mendesak pasukan Pasai, namun Sultan Ahmad Az-Zahir berhasil lolos dan bersembunyi. Setelah serangan Majapahit itu, Kesultanan Samudra Pasai masih mampu bertahan. Itulah kisah putri kerajaan Majapahit yang berakhir tragis menjelang pernikahannya. Kisah ini diceritakan dalam Hikayat Raja Pasai. Sejarah, tidak ada yang 100% benar dan 100% salah, namun kita bisa mengambil pelajaran dan membuat sejarah kita sendiri. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.